Milenial, ya, ini sebuah istilah yang masih sedikit orang paham ya. Milenial itu adalah sekarang generasi-generasi muda sekarang, generasi pola berpikirnya milenial. Ya, termasuk jomblo-jomblo milenial ini sekarang sudah memiliki passion sendiri ya, memiliki eee, habit sendiri di dalam bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka menjalin sebuah komunikasi. Karena milenial ini termasuk dalam lingkup generasi Z ya. Sekarang termasuk di dalam medsos milenial itu ada metaverse, ada Facebook, ada blockchain, ada hubungan itu termasuk virtual ya. Bahkan mengirim uang, membayar uang semua lewat virtual. Jadi bahkan membeli rumah, membeli apa lewat metaverse, lewat virtual semuanya. Nah, inilah yang membedakan dengan kita-kita generasi tua, generasi lapuk, generasi lama yang mungkin otak-otaknya sudah dideprak ya, perlu di-upgrade gitu. Nah, untuk itu ini menyangkut persoalan jomblo, ya milenial memiliki cara-cara yang berbeda. Namun kesulitan-kesulitan mereka tetap yaitu bagaimana membangun sebuah komunikasi keluarga, bagaimana membentuk keluarga yang baik, ya bagaimana mereka bersikap dan lain sebagainya itu tetap mereka masih membutuhkan itu. Karena milenial itu cenderung apa ya, cenderung, salah sedikit mereka menyimpangi agama, meninggalkan agama, bisa saja terjadi seperti itu. Makanya disinilah peran-peran kita orang tua untuk bisa membimbing anak-anak kita yang milenium ini, untuk selalu bisa berdekatan dengan agama, kaidah-kaidah agama. Sehingga, pasangan milenial, pasangan nanti milenial membentuk keluarga milenial, itu tetap dalam suasana agama yang baik. Oke, mudah-mudahan kalian semua selalu mendapatkan manfaat dan Anda menjadi pasangan-pasangan yang ideal milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kawan-kawan semuanya, para pemirsa, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita semuanya semangat, kita semuanya sehat selalu ya. Mudah-mudahan hari ini Abi ketemu dengan banyak orang. Nah, ini ketemu dengan kalangan-kalangan milenial ya. Mudah-mudahan Abi akan mencoba membahas tentang milenial ya. Tapi jodoh jomblo milenial karena tahun-tahun terakhir ini kita memang orang tua ini sekarang berganti suasana ya. Orang tua mungkin masih tetap gaptek, orang tua masih tetap apa namanya, pola-polanya lama. Nah, anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak generasi baru, apalagi sekarang disebut sebagai generasi Z ya, anak-anak yang memiliki pola hubungan, pola perilaku lebih mungkin mereka lebih menyebut dirinya sebagai kaum milenial ya, milenial. Nah, tentu milenial ini pola-pola pendekatannya sudah berbeda dengan kita di generasi-generasi tua ya, generasi lama. Cara berpikirnya juga kita sudah memakai standar, masih pakai standar lama. Anak kita anak-anak milenial. Nah, bagaimana jomblo-jomblo milenial ini? Sekarang sebenarnya sudah lebih mudah ya, jomblo-jomblo milenial untuk menemukan jodohnya. Sekarang ada namanya metaverse ya, ada Facebook, ada TikTok, ada banyak media-media semua yang menyebabkan kita terhubung dengan komunikasi dengan lawan jenis kita di pekerjaan, di jalan, media-media sekarang banyak sekali dibanding dulu. Karena kalau dulu di zaman Abi kecil itu kan
harus pakai surat ya toh, diantar ke Pak Pos, kemudian kalau ada panggilan mendadak pakai telegram, itu pun datangnya juga nggak bisa 1 jam, 2 jam, bisa 2 hari, 3 hari, itu telegram yang berbayar lebih mahal. Kalau kita ngirim surat ke kekasih kita itu berminggu-minggu baru datang, tapi memang rasanya beda ini. Sekarang detik aja bisa langsung ya toh, kalau kita berkirim surat sampai berminggu-minggu diterima itu rasanya, ah, indah lah kan gitu kan, indah lah. Nah sekarang milenial itu banyak cara untuk bisa menemukan dia, ketemu dia, bagaimana berhubungan, yaitu ada namanya long distance atau apa itu, hubungan jarak jauh dan lain sebagainya. Karena sekarang dunia ini semakin kita ringkes, semakin ada dalam genggaman kita. Kalau dulu satu desa itu menjadi sebuah hal yang besar untuk kita ya. Sekarang satu dunia itu bisa sangat ringkes, hanya satu genggaman kita dan jari-jari kita ini yang menentukan. Artinya Anda bisa pacaran dengan lawan jenis Anda yang ada di California atau di Chicago atau di Rusia sekarang ini, dan Anda bisa lihat wajahnya, bisa lihat ketiaknya dan lain sebagainya. Artinya inilah yang membedakan milenial dan kita-kita dulu ya. Nah, tetapi kita tetap memiliki aturan, etika, akhlak. Apa itu yang mengatur? Agama. Agama mengarahkan kita untuk tetap menjaga norma-norma, kesantunan, norma. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang sudah digariskan oleh agama. Nah ini yang membedakan. Jadi kita tetap harus memiliki rambu-rambu itu. Nah, sekarang lebih bebas. Anda mau memiliki kekasih dari Hongaria, atau dari Makkah, dari Arab, boleh, silahkan, bebas sekarangnya. Ini dunia sudah nggak bisa dibatas-batasi oleh dinding-dinding negara, tapi semua sudah luas. Inilah namanya globalisasi menyatu dengan milenial ya. Nah, tentu di dalam mencekapi persoalan jodoh ini, nek yang gaptek, ya ketinggalan. Semakin ketinggalan, sangat ketinggalan. Karena apa? Ya disinilah dunia milenial, sementara yang sudah terlanjur berumur, belum dapat jodoh, ya mari kita bantu lewat sobat keluarga ini. Karena apa? Anda harus segera bisa menikah supaya eee, bisa paling tidak sejajar nanti dengan kaum milenial. Milenial itu tidak terlalu mempedulikan itu karena memang mereka setiap saat bisa terhubung kemanapun. Dan juga mereka mungkin juga akan lebih mudah mendapatkan pasangan hidupnya. Bagi yang kaum-kaum lowbat seperti kita ini, inilah yang jadi persoalan. Oke, Anda siap untuk itu? Abi bantu ya, baik yang milenial yang belum punya calon boleh gitu, kemudian bagi yang memang perlu betul-betul membutuhkan pertolongan, ayo segera silakan. Anda syaratnya kirim KTP, di foto KTP Anda yang jelas gitu, karena ini sebagai bukti Anda serius. Anda harus memberikan identitasnya. Karena kalau terjadi apa-apa, Abi Robli bisa memberikan keterangan yang jelas, kan gitu. Kemudian kirimkan juga foto profil Anda, supaya Anda tahu. Wah, tapi jangan berlebihan. Jadi kan sekarang di HP itu kan bisa dipoles begitu orangnya tadinya remeng-remeng gitu, agak hitam, dipoles jadi putih, cantik, terus berbinar-binar, mata juga diganti, nah itu jangan. Nanti karena ketemu, orangnya juga kaget, ternyata warna aslinya lebih hebat gitu. Warna aslinya lebih hebat, jadi yang biasa-biasa aja, karena saat calon Anda melihat foto Anda dan saat ketemu tidak jauh berbeda. Di foto menjanjikan, saat ketemu mengecewakan. Jangan sampai, jadi yang biasa-biasa ya. Jadi yang paling penting bagi Anda itu adalah tunjukkan keramahan Anda, lembut, kalau wanita lah ya. Kalau laki ya sikap yang
laki-laki. Laki-laki itu jangan minder, kemudian cepat ambil inisiatif, ramah, menawarkan, itu laki-laki. "Ayo Mbak, kita bantu," atau apa, "Sudah makan belum?" Nah, itu laki-laki yang care ya. Laki-laki harus memiliki care, jiwa care, perhatian. Care itu merawat ya. Jadi Anda harus bisa memiliki, kecakapan-kecakapan seperti itu karena cewek itu suka ya, dengan cara-cara diperlakukan seperti itu, diperhatikan, itu sangat disukai oleh kaum wanita. Apakah kaum wanita yang dulu atau sekarang atau milenial, itu sama saja, semua butuh perhatian dan sikap care Anda. Ya, ini lagi Bukalapak ya, eee, sangat menarik memilih janda-janda yang masih gesit, cantik, dan ini ya, saya tawarkan untuk berkenalan dengan janda, usia 37 ini, janda 37, anak 2. Anak 2 tinggal di daerah Matukismo, Bantul ya. Ini orangnya cikcak ya, dia punya pekerjaan sampingan yaitu sebagai, wira swasta, tapi juga nyambi dia bekerja sampingan. Kemudian ada lagi seorang janda usianya 54. Ini janda pensiunan. Kok pensiunan? Ini PNS ya, janda PNS Kulon Progo. Anak 1 sudah menikah. Nah, ada lagi janda Kulon Progo juga, daerah Lendah, anak 2 sudah menikah. Dia masih belum pensiun dari pegawai negeri guru. Nah, ini silahkan bagi yang mau berkenalan. Kemudian ada lagi janda PNS, ini guru TK, daerah Sleman. Orangnya baik, mapan, ya. Silahkan berkenalan, tinggal Anda menunjuk umur berapa gitu aja. Yang penting Anda kirimkan KTP melalui WA dan foto selfie. Oke, ayo lakukan, segera lakukan dan get married. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.